Baru tak saya jumpa dengan satu orang. Dia satu kontraktor Melayu. Saya tanya dia, pekerja you datang daripada mana? Dia kata, oh, datang daripada Indonesia, datang daripada Thai. Melayu tak ambil. Melayu ambil lah. Pasal tak banyak. Melayu ambil 100, dapat lekat lah 3 orang. Kenapa? Panas lah. Halo teman-teman, terima kasih masih menonton channel Tinggaran. Di balik gemerlap menara kembar Petronas, pasar malam yang semarak, dan keindahan pantai Langkawi, ada satu label yang terus menempel pada sebagian orang Melayu di Malaysia, malas. Sebutan ini bukan hanya terdengar di warung kopi atau media sosial, tapi juga berakar dari cerita-cerita lama, kebijakan kolonial hingga dinamika politik modern. Kenapa bangsa Melayu Malaysia sering dicap sebagai bangsa pemalas? Apakah ini sekedar stereotip yang menyesatkan atau memang ada sejarah panjang di baliknya? Mari kita telusuri kisah yang jarang dibahas ini. Malaysia adalah negara yang unik, dihuni oleh 3 etnis utama yaitu Melayu, Tionghoa, dan India, yang masing-masing membawa budaya, agama, dan peran ekonomi yang berbeda. Sejak era kolonial Inggris, hubungan antar etnis ini tidak selalu harmonis. Dalam percaturan ekonomi Malaysia, orang Tionghoa sering mendominasi sektor bisnis, sedangkan orang India banyak bekerja di sektor perkebunan dan perkereta-apian. Orang Melayu sebagai pribumi justru kerap diasosiasikan dengan sektor pertanian tradisional dan dianggap kurang kompetitif. Stereotip Melayu malas bukan cerita baru. Ia bermula sejak masa penjajahan, bertahan di era modern, bahkan kini masih digunakan, baik secara terbuka maupun diam-diam untuk menggambarkan masyarakat Melayu Malaysia. Pertanyaannya, mengapa bangsa Melayu Malaysia dicap pemalas? Apakah ini sekedar label diskriminatif atau ada faktor sejarah, budaya, dan politik yang melatar belakanginya? Untuk memahami label malas, kita harus melihat ke masa kolonial Inggris pada abad ke-19. Saat Inggris masuk ke Semenanjung Malaya, mereka menghadapi 2 tantangan. Yang pertama, memastikan produksi timah dan perkebunan karet berjalan lancar. Yang kedua, mengelola sumber daya manusia untuk menopang ekonomi. Karena itu, Inggris mendatangkan buruh Tionghoa untuk tambang timah dan pekerja India untuk perkebunan. Orang Melayu sendiri umumnya enggan bekerja di sektor perkebunan atau tambang, karena mereka sudah terbiasa dengan ekonomi subsisten seperti bertani, menangkap ikan, dan berdagang kecil-kecilan. Bagi orang Inggris, ini menjadi alasan untuk memberi label Melayu malas. Orang tanya, adakah Melayu malas? Kalau kita tanya orang Melayu kata kami tak malas. Dan ada satu kajian dibuat oleh Profesor Ungku Aziz. Dia kata mitos saja yang mengatakan Melayu ni malas. Sebab kalau dilihat kita pergi kampung, nelayan turun ke laut sebelum subuh menuri getah, turun menuri sebelum subuh. Maknanya yang turun kerja pergi ke laut, pergi menuri sebelum subuh ni bukan orang malas, orang rajin. Jadi sifatnya rajin, tetapi sistem, ada satu dasar sistem pemasaran menyebabkan orang Melayu ni kekal miskin, kekal mundur, menyebabkan kita terbelenggu dalam kemiskinan. Dan satu lagi, sebab kita rasa kita tuan tanah kita ni. Sifat ketuanan, sifat complacency ni menyebabkan orang Melayu ni cukup. Contoh, tengok makcik-makcik yang jual nasi lemak pagi-pagi. Dia punya jualan tu cukup-cukup je sampai pukul 8. Kalau pukul 8 habis, oh Alhamdulillah rezeki baik hari ni. Esok tak tambah production. Sedangkan boleh dia tambah lagi. Instead of masak 1 periuk, buat 1 periuk setengah. Sebab demand ada. Tapi kita rasa cukup. Ini mungkin faktor-faktor yang menyebabkan orang Melayu ni dilihat sebagai malas. Berbeza dengan orang Cina. Sebab orang Cina datang sini ni, tanah dia asalnya di negeri Cina. Jadi datang tempat kita. Jadi dia nak tak nak, dia kena survive. Dia survival. Kita ni complacent. Jadi persaingan tu lain. Jadi dah 60 tahun ni, takkan orang Melayu kekal lagi dengan sifat yang sama. Sekarang ni competition sama. Orang Melayu pandai, orang Cina pandai. Orang Melayu rajin, orang Cina pun rajin. Jadi sistem kena dibuat supaya orang Cina, orang Melayu dapat hak yang seimbang supaya masing-masing dapat menikmati kita punya kemakmuran dan kemajuan ekonomi negara. Kalau sistem dasarnya memang government lah, sebab kerajaan yang buat sistem, kerajaan yang buat segala dasar, segala subsidi, segala agensi, segala mekanisme, segala undang-undang ni kerajaan. Tapi ada juga sistem yang terbina oleh blok peniaga ni, peniaga yang gang up. Dia 3-4 orang je yang kontrol. Jadi monopoli ini kadang-kadang dilindungi oleh pihak kerajaan. Bayangkan saya dulu pernah, kalau kita kat kampung kan, beli ikan direct daripada nelayan. Ikan segar ketang biru-biru ni, nak bayar tu tak gamak bayar. Sebab ambil semua ni sebakul RM5, RM10. Tapi dapat kat orang tengah, dapat kat market, dapat kat pasar malam, harga lain. Sebab apa? Sistem.
Nak ubah sistem ni, satunya kena ada political will, kerajaan dia yang boleh pecahkan monopoli, ubah dasar. Contoh, Tok Guru pernah sebut, instead of kita bagi subsidi kepada petani ataupun nelayan ni, sepatutnya kerajaan bagi subsidi ataupun buat satu program supaya kos bahan tu rendah, supaya petani yang ramai tu dapat manfaat. Instead of kita bagi subsidi kepada diesel untuk nelayan, sudahnya lebih berapa persen daripada subsidi tu disalahguna. Lepas tu seruduk pula pada nelayan luar negara ni. Jadi benda-benda ni kadang-kadang tu sebab apa? Sebab yang orang yang dapat subsidi ni, yang dapat permit, yang dapat kota ni kenal dengan ni siapa? Ni menteri, ni anak pada menteri. Jadi semua ni kita kena pecahkan belenggu ini. Dia bermula dengan political will dan kuasa rakyat. Pendidikan ni dia jangka masa panjang, betul. Kalau mana-mana strategi pun dalam ekonomi pembangunan, dia panggil untuk meningkatkan kita punya taraf hidup. Memang education tu, itulah investment yang dia punya rate of return tu infinity. Sebab dengan pendidikan ni, seorang anak kepada nelayan boleh jadi seorang peguam. Tapi tanpa pendidikan, anak nelayan jadi nelayan, anak penoleh getah jadi penoleh getah. Jadi benda ini pentingnya pendidikan, dan saya pengalaman dapat menyaksikan sendirilah pendidikan meningkatkan taraf kehidupan rakyat tu sendirilah. Label ini kemudian dilegitimasi dalam laporan-laporan administrasi kolonial yang menyebut orang Melayu sebagai tidak produktif, tidak disiplin, dan lebih suka beristirahat. Masyarakat Melayu secara tradisional hidup di desa atau kampung dengan sistem ekonomi berbasis pertanian subsisten. Mereka menanam padi, menangkap ikan, dan berdagang hasil kebun. Ekonomi subsisten ini tidak mendorong etos kerja industrial. Nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, dan moderasi lebih diutamakan daripada akumulasi kekayaan pribadi. Dalam pandangan kolonial Inggris, masyarakat Melayu dianggap tidak produktif karena tidak berorientasi pada keuntungan maksimal. Setelah Malaysia merdeka pada tahun 57, label Melayu Malas tetap hidup, bahkan diperkuat oleh dinamika politik. Pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan affirmative action lewat dasar ekonomi baru atau DAB tahun 1971. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup orang Melayu agar setara dengan kelompok lain, terutama Tionghoa. Namun di balik niat baik ini, kebijakan ini justru melanggengkan stereotip kalau Melayu malas makanya harus dibantu. Kalau tidak dibantu, orang Melayu akan ketinggalan. Nah, stereotip ini kerap digunakan oleh elit politik tertentu untuk mempertahankan kekuasaan, menampilkan orang Melayu sebagai korban yang perlu dibantu oleh negara. Jadi, kenapa Melayu Malaysia dicap malas? Jawabannya tidak sesederhana kata malas. Label ini berakar dari sejarah kolonial yang melihat orang Melayu melalui kacamata kapitalisme industri. Orang Melayu dianggap tidak produktif hanya karena mereka hidup dalam ekonomi subsisten yang lebih menekankan pada keseimbangan hidup. Untuk mengubah pemikiran orang Melayu yang lihat terlalu selesa dengan cara UMNO sama. Banyak benda yang kita buat, kita kena tukar nilai hidup yang kita pegang dan kita amal. Tapi nilai hidup kita itu tak sesuai dengan kejayaan. Kita tahu kalau kita tak kerja, kita tak dapat duit. Kalau kita tak usaha, kita tak maju. Kenapa orang Bangladesh datang sini? Pasal orang Melayu tak mau kerja. Saya jumpa dengan satu kumpulan restoran owner. Mereka nak bawa masuk daripada India pekerja-pekerja. Saya tanya pasal apa tak ambil orang Melayu. Dia kata dah ambil dah. Tapi 3-4 hari dia lari. Baru tak saat saya jumpa dengan satu orang. Dia satu kontraktor Melayu. Saya tanya dia, pekerja you datang daripada mana? Dia kata, datang daripada Indonesia, datang daripada Thai. Melayu tak ambil. Melayu ambil lah. Pasal apa tak banyak? Melayu ambil 100, dapat lekat lah 3 orang. Kenapa? Panas lah. Nak bekerja tu panas sampai tak mau kerja. Jadi kalau tak mau kerja, orang lain masuk lah. Lepas tu negara kita lah ni dah 7 million orang asing. Sebab kita tak mau kerja. Bila saya kata orang Melayu malas, marah saya. Tapi ini kebenaran. Ada orang yang kata dalam restoran dia tak mau kerja pasal dia kena berdiri 8 jam. Dalam restoran jadi waiter. Takkan nak kena pandai sangat nak jadi waiter aja. Tapi pasal nak kena berdiri 8 jam, lenguh lah. Dan satu orang pagi ni bagi tahu saya, dia kata dia kerja dalam panas. Susah lah, panas lah. Takut berpeluh, takut hitam.
Jadi kalau kita tak mau kerja, orang lain akan datang bekerja. Akhirnya orang lain akan memiliki, dia jadi kaya, dia memiliki negara kita. Kita tak boleh marah kepada dia. Kenapa orang Cina datang sini? Pasal kita tak mau kerja. Pasal apa orang India datang sini? Dan pasal British buka ladang getah, kita tak mau kerja. Kita nak kerja tanam padi. Nak dalam 1 tahun, kita kerja tak sampai pun setengah tahun tanam padi. Lepas tu, tak tanam lah. Tangkap ikan sikit. Tapi kerja kita tak mau kerja baru. Lah ni kerja dalam factory, nak ada air condition. Tapi kita kena belajar, kena rajin. Lalu bagaimana pendapat dari teman-teman semuanya? Silahkan berikan komentar di bawah.